Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Rai Kartika dalam channel YouTube yang tentunya berbagi informasi seputar hukum yang ditujukan untuk tidak hanya masyarakat luas, tetapi juga edukasi perkuliahan bagi mahasiswa hukum dan membahas materi-materi seputar hukum lainnya. Nah, pada video kali ini, teman-teman, aku ingin menjawab sebenarnya berbagai pertanyaan teman-teman yang masuk di kolom komentar YouTube. Jadi aku selalu baca, selalu merespon gitu ya. Nah, karena pertanyaannya ini banyak sekali ditanyakan gitu ya, maka aku langsung buatkan videonya untuk menjawab pertanyaan yang satu ini. Jadi yang ditanyakan itu rata-rata adalah ketika terjadi jual beli tanah gitu ya, ternyata pembeli itu tidak langsung membaliknamakan sertifikatnya. Jadi penjual menyerahkan sertifikat kepada pembeli, pembeli menyerahkan uang kepada penjual, tidak diiringi dengan akta jual beli. Apakah itu sah? Maka untuk menjawab ini, yang harus pembeli ketahui ya, pembeli dan penjual harus paham banget ini bahwa ketika sertifikat diserahkan kepada pembeli oleh penjual dan pembeli menyerahkan uang transaksi kepada penjual, maka sertifikat tanah, maka tanah tersebut tidak otomatis menjadi miliknya si pembeli. Ya, kenapa? Karena dalam teori secara hukum dan ini memang berlaku dalam prakteknya, penyerahan hak kepemilikan atas tanah dikarenakan tanah merupakan benda bergerak gitu ya, maka penyerahannya harus dilakukan dengan adanya bantuan dari pejabat balik nama yang berwenang untuk itu. Apa artinya? Segala hak kepemilikan terkait tanah ketika itu dialihkan kepada orang lain, maka penyerahannya tidak cukup hanya diserahkan secara nyata alias secara langsung, tetapi harus diikuti dengan prosedur balik nama hak kepemilikan tersebut menjadi milik pembeli. Nah, sampai sini semoga paham. Ini udah secara hukum, teorinya, dan prakteknya. Prakteknya apa? Bahwa ketika kita membeli tanah, maka harus sertifikat tanah tersebut masih atas nama penjual dan harus diubah menjadi nama pembeli. Sepanjang itu tidak dilakukan, maka sertifikat belum sah menjadi milik pembeli. Semoga teman-teman sini menjadi paham, gitu ya. Dan ini sebenarnya sudah menjawab pertanyaan yang masuk. Banyak sekali itu, seperti itu. Bahwa ya sudah, udah punya yang penting penjual udah dikasih uang gitu ya, dan penjual sudah menyerahkan juga sertifikat tanahnya ke pembeli, ya udah itu milik saya. Nah ini orang awam pahami secara keliru gitu ya, karena apa? Bisa jadi kita mencegah kalau waktu-waktu penjual itu beritikat buruk ya, nanti bisa saja dia mengklaim bahwa sertifikatnya diambil tanpa hak oleh pembeli, apalagi tidak ada buat perjanjian jual belinya. Kuitansi saja itu hanya sebagai bukti pelunasan, ya, tapi tidak langsung, tidak serta merta menjadi dasar perubahan kepemilikan hak atas tanah oleh seseorang kepada orang lain. Nah, teman-teman bisa cek video saya, banyak sekali video saya membahas seputar pertanahan, nanti dicek silahkan gitu ya, mulai dari dokumen apa yang harus dibawa ketika menghadap notaris, berapa fee PPAT notaris itu, apa aja pajak-pajak yang harus dibayarkan ya. Jadi rentetannya panjang. Apakah harus buat AJB setelah transaksi itu? Iya, langsung datangi notaris, penjual dan pembelinya, bawa dokumen-dokumen yang diminta, utarakan bahwa kalian ini melakukan transaksi jual beli tanah dengan nilai transaksi sekian, bukti pembayaran ini, kwitansinya segala macam, dan minta dibuatkan AJB. Karena apa? Karena AJB nanti menjadi dasar juga sampai ke instansi pertanahan untuk diproses atau divalidasi balik nama sertifikatnya. Jangan lupa, semuanya ada pajak. Jadi ada pajak pembeli, pajak apa namanya penjual gitu ya, bea balik nama. Nah, itu kan nanti juga rentetan alur prosedur gitu yang harus dilakukan. Jadi sekarang sudah terjawab ya pertanyaannya, banyak sekali loh ini masuk. Makanya saya langsung jawab dalam bentuk video aja biar nggak ketiknya satu-satu gitu kan ya. Nah, semoga dapat dipahami teman-teman. Silahkan channel saya, video saya ini di-share
karena isinya adalah memberikan edukasi dan informasi hukum, tidak hanya hukum pertanahan, tapi yang berminat juga mendirikan perusahaan, perkumpulan, PT, CV, silahkan dicek juga, ditonton juga video saya di konten channel ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.